vakum ya. Mana ya teh? Udah usun meta udah cek lang. Apa ya? Sampai jam berapa nih? 10 menit kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramin, para alim ulama ini, karena walaupun yang hadir di depan saya ibu-ibu atau bunda-bunda solehah, tapi ternyata diantar oleh para aljunahnya, para masyayikh, para guru kami, para asatidz, dan mudah-mudahan semuanya berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Dan juga bunda-bunda solehah yang hari ini tampaknya glowing, cantik-cantik bajunya. Cantik bajunya. Ingat, yang cantik apa bu? Karena walaupun berjuta-juta wanita cantik, tidak akan secantik istriku bersih. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua bisa hadir pada hari ini acara FSMT, bukan cuma warga sini aja, tapi alhamdulillah ya, berkumpul ini menandakan silaturahmi kita, mudah-mudahan bertambah barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'annya, dan juga sampai kepada kita sekalian selalu umatnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaat yang amin ya Allah ya Rabbal. Bu, udah sarapan tadi? Kirain belum sarapan, makanya sibuk ngemil aja. Belum makan siang ya? Belum, insya Allah nanti makan siang ya, di rumah masing-masing. Baik, kita sama-sama hadir di sini dengan niat tolabul ilmi, mudah-mudahan menjadi wasilah Allah mudahkan jalan kita nanti ke surga, amin ya Allah ya Rabbal. Pengen masuk surga bu? Ini kedengar yang pengen di sebelah sini. Pengen masuk surga? Yang belakang belum kedengar pengen masuk surga? Pengen cepat atau lambat? Yang pengen cepat, insya Allah alhamdulillah sudah standby di belakang itu mobilnya. Ya, karena pintunya tiada lain selain kita dulu ke Temian, kita dulu ke Sepanas. Ya, mudah-mudahan semuanya dari ahli surga, amin ya Allah ya Rabbal. Ini saya masih
yang dihadapi saya ini ibu-ibu, bunda-bunda, tapi yang disodori saya ini bagian bahasnya adalah untuk laki-laki. Ini yang saya bingung, karena memang ini bagian ini. Makanya di sini bahasa fasul fi huquqi zaujati ala zauji, tentang kewajiban suami hak istri. Sedangkan di depan saya para istri, bukan para suami. Ya, jadi kayak ini membela mama ini semua. Ya, insya Allah ini tentang hak-hak seorang istri dan juga kewajiban suami. Tapi insya Allah, ya, karena ini adalah pengajian rutin estafet kajian ini nggak cuma di sini, nanti ke depan juga ada berlanjut insya Allah. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'aliku rahimahullah wa nafa'ana wa bi'ulumi amin wa rahmatullahi. Ini pasal tentang hak-hak seorang istri dan juga kewajiban suami. Walaupun depan saya para istri, tapi sampingnya itu para suami, maka mudah-mudahan dengerin. Ya, jadi biar apa namanya, biar tahu, karena setiap istri pasti pengen bahagia. Makanya kata tadi dengan lagu yang sama, cikini bergondang dia, setiap istri pengen bahagia. Betul. Tapi Ustaz capek nyuci, ngurus anak, masak, apa lagi? Capek nggak Bu? Capek nggak? Cikampek ke apa? Kemana? Tasikmalaya, ke Purwakarta boleh? Cikampek, Tasikmalaya, walaupun capek banyak dapat pahala. Amin insya Allah. Gak apa-apa itu, capek pasti banyak pahalanya. Ya, tapi sekarang yang banyak pahalanya itu ibu nyuci juga kalah pahalanya sama mesin betul Bu? Sekarang bukan mesin cuci lagi, pahalanya diambil oleh tukang yang ya. Ya, jadi kalah sekarang, padahal itu pahala yang sangat besar. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah taala di dalam surat An-Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri itu dengan yang baik. Ini bagi para suami. Apa yang dimaksud bil adli bil mabiti wa nafaqati wa bil ajmali fil qawli. Yang dimaksud dengan memperlakukan dengan baik itu adalah adil, selalu adil di dalam dia memberikan nafkahnya, baik nafkah lahir ataupun nafkah batin. Adil juga ketika memberikan tempat tinggal. Jangan sampai seorang istri itu kepanasan, kehujanan, walaupun tinggalnya kontrak. Yang jelas jangan sampai istri itu kepanasan, kehujanan tanpa ada perlindungan dari seorang suami. Wanafakati, dan juga nafkah. Nafkah lahir dan batin ini kebanyakan menganggap ibu nafkah batin. Kalau nafkah lahir sudah jelas, sandang, pangan, papan. Ya, kalau itu papan itu termasuknya adalah apa namanya, bukan kewajiban, tapi itu hanya sebagai bonus. Dipandangnya itu kalau nafkah batin, mohon maaf, ini bagi para suami juga, insya Allah dengar. Nafkah batin itu dianggapnya itu hanya tanda kutip saja. Ya, memberikan nafkah batin itu tanda kutip saja ke arah berhubungan badan. Padahal itu termasuk bukan nafkah
batin itu termasuknya nafkah lahir. Nafkah batin yang seperti apa? Nafkah batin itu adalah memberikan kenyamanan hati seorang istri, walaupun jauh suaminya merantau. Offshore kalau orang-orang kalangan ya Bu ya, yang merasa itu sendiri. Nih kalau nafkah dikategorikan nafkah itu nafkah batin, berarti meninggalkan nafkah batin ketika suami merantau jauh 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Maka sebenarnya nafkah batin itu bukan berhubungan badan, tapi nafkah batin itu adalah memberikan kenyamanan pada hati seorang istri. Berhubungan badan tapi ibu lagi kesal. Ini memang dalam namanya juga ya, tentang suami istri. Berhubungan tapi ibu lagi kesal sama suami. Bahagia enggak? Enggak bahagia. Berarti suami perlu memberikan nafkah batin, karena nafkah batin itu memberikan kenyamanan, kebahagiaan hati seorang istri, walaupun jauh merantau, tapi selalu komunikasi, selalu membuat hati istri tenang. Kadang khawatir di sana, takut gimana, tapi selalu ada komunikasi, akhirnya menjadi tenang. Berarti walaupun suami jauh, dia ngasih lahiriahnya, nafkah lahiriahnya dengan ngasih uang belanja, nafkah batinnya memberikan ketenangan ke istri. Paham? Ya, coba kalau dimasukkannya itu ke nafkah batin, hubungan badan itu nafkah batin. Ketika jauh 4 bulan, berarti nafkah lahirnya dikasih seumpamanya uang belanja, nafkah batinnya nggak dikasih selama 4 bulan, dosa ke suami. Makanya bukan nafkah batin. Berhubungan badan itu nafkah lahir. Bahkan 4 bulan nggak berhubungan badan, ada perwakilan dari nafkah lahiriahnya dengan memberikan uang belanja. Nafkah batinnya dengan memberikan ketenangan kepada seorang istri. Nah itu diantara ya. Dan itu adalah perintah Allah memperlakukan para istri dengan yang baik. Waqala, dan juga Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, walahunna mithlu alladzi bil ma'ruf 'alaihinna bil ma'ruf. Dan bagi perempuan itu punya hak atas apa yang dimiliki oleh suami. Contoh, suami pakai baju maka istri pun harus pakai baju. Suami beli baju maka istri pun beli baju. Suami makan maka istri pun harus makan. Nah, itu jadi harus mempunyai istri itu punya hak dan kewajiban suami itu harus sama. Ketika suami pakai baju maka istri pun harus pakai baju. Bahkan alhamdulillah tahadus bin nikmat. Makanya banyak bersuh. Buktinya apa? Bajunya istri lebih banyak daripada suami. Betul? Betul Bu? Kalau suami ini Bu 2 hari 3 hari baju untuk sholat itu masih awet, bahkan seminggu pun masih awet. Iya, karena cuma sholat gantungin sholat gitu. Ya gitu aja. Tapi kalau perempuan, masya Allah, cicilan yang satu pun belum selesai, datang lagi cicilan yang baru. Ya, itu mah istri yang mana? Ya, kalau di sini insya Allah, ya Bu ya, di sini ibu-ibunya insya Allah solehah semuanya. Ya, kalau itu misalnya kayak gitu ibu enggak beda. Jadi harus ada kesamaan, jangan suami makan istri nggak makan, jangan suami pakai baju istri nggak pakai baju, jangan suami beli baju istri nggak beli baju. Walil rijali 'alaihinna darajah. Ketika
Suami naik derajat ketika bisa menjadi suami yang soleh, kemudian bisa bertanggung jawab kepada anak istrinya. Begitupun seorang istri akan naik derajat ketika seorang istri bisa taat kepada suaminya. Selama suaminya itu tidak memerintahkan kepada hal yang maksiat, maka ikuti. Ya, ikuti, insya Allah. Apa yang tadi dikatakan termasuk adalah istri yang solehah. Jadi istri yang solehah itu yang sangat dirindukan oleh siapapun. Ya. Ini tergantung suaminya. Kalau suaminya soleh, aku baru solehah. Ya bu, didengerin para suami. Para suami dengerin. Kalau suaminya soleh baru istri solehah. Betul nggak bu? Makanya bikin suami soleh dulu. Ya. Jadi kepada baik suami ataupun istri itu ada hak dan kewajibannya. Ya. Kewajiban suami itu banyak, tapi hak cuma satu, yaitu hak untuk ditaati. Kalau perempuan, ya, kalau suami haknya cuma satu, ditaati. Kalau perempuan banyak haknya, kewajiban cuma satu. Bedanya gini, kewajiban suami banyak, memberikan nafkah lahir nafkah, memberikan nafkah batin, mendidik, ya, itu wajib suami. Makanya tanggung jawabnya luar biasa. Akan ditanya ibu ketika ibu seumpamanya tidak bisa sholat, suami akan ditanya nanti. Ibu nggak bisa ngaji, ditanya nanti di akhirat suami. Tapi ketika suami itu jarang sholat, itu gak bakal menjadi tanggung jawab seorang istri. Itu bedanya. Ya. Makanya tanggung jawabnya berat suami. Bahasa dalam Al-Quran itu Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, itu disebut tanggung jawabnya yang sangat berat. Anak tidak sholat, istri tidak sholat, suami yang diminta bertanggung jawab oleh Allah. Yang akan disiksanya pun sama. Anaknya dapat siksa, suaminya pun bapaknya akan dapat siksa. Istri tidak sholat dapat siksa, suami akan dapat siksaan juga gara-gara istri. Belum juga dosanya dia. Jadi suami itu punya dosa, dia akan disiksa. Ketika istri juga berdosa, suami dapat juga siksa gara-gara istrinya berdosa. Berat, berat istri. Ya, makanya memang luar biasa. Ya, cuman kalau suami, makanya suami dituntut oleh Allah itu untuk banyak sabar. Ya, betul bu. Karena kalau perempuan memang minasulbi wa tarik, dari tulang rusuk yang bengkok, makanya lebih sering marah. Karena perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok, suami itu harus meluruskan dengan lembut. Kalau dengan keras, patah. Makanya para suami, ya kalau istri memang marah-marah, memang itu bawaan. Ya. Kalau istri marah-marah itu bawaan. Tinggal intinya suami tidak usah, kalau istri lagi marah, suami tidak usah jawab, langsung saja bawa ke toko emas. Ya bu, udah nggak usah marah. Ayo toko emas. Bener, serius. Iya. Udah nyampe toko emas, coba milih. Senang.
Udah familinya udah, yuk kita pulang. Cuma ini doang. Yang penting kan lihat emas segar ya. Masya Allah. Ya, intinya seperti itu. Nah, jadi ada hak dan kewajiban sama-sama. Tidak harus kita menuntut hak, tapi kita laksanakan kewajiban, pasti hak pun akan terpenuhi. Ibu hak akan terpenuhi dengan apa? Dengan melaksanakan kewajiban. Seorang istri wajibnya seperti apa kepada suami? Taat kepada suami. Maka insya Allah apapun yang memang menjadi hak kita tidak harus diminta, pasti akan terpenuhi, bahkan bisa lebih, bahkan akan lebih sayang. Begitupun suami, haknya dia akan bisa terpenuhi ketika dia betul-betul memaksimalkan kewajiban. Ya, itu adalah rodanya dalam rumah tangga. Makanya jangan bisa ibu ketika punya pendapat, punya keinginan harus sama dengan suami. Ibu sampai ular berbulu pun tidak bakal. Kenapa? Karena memang nggak bakal bisa. Karena rumah tangga bukan untuk menyatukan pendapat yang berbeda harus sama, tapi menyatukan dua pendapat yang menjadi warna dalam rumah tangga. Makanya ibu lihat di sini, kalau misalkan satu warna di rumah, semuanya warna itu satu, hitam semua, gak ada yang selain hitam, kita nggak gerak-gerak. Ibu jari ini jempol semua enggak? Jempol semua enggak? Ini ada jempol, ada telunjuk, ada indah. Coba kalau jempol semua. Makanya disitulah warnanya ya dalam kehidupan. Suami wajib melindungi seorang istri dan juga istri wajib taat kepada suami itu pada intinya. Ya, yang jelas jangan membiarkan seorang istri itu bermaksiat, karena termasuknya dayus seorang suami. Dan mohon maaf kepada para istri, baik untuk dirinya ataupun punya anak istri atau anak perempuan, ini harus dengarkan. Kalau tidak dijaga, seumpamanya sama suami itu akan terbawa dua-duanya. Tapi sudah dikasih tahu, suka dinasihatin, ngeyel. Maka kata Rasul, ketika seorang istri yang membuka auratnya di hadapan orang yang bukan mahram, maka akan mencelakakan 4 laki-laki, menjerumuskan 4 laki-laki. Ketika istri dia tidak berhijab di hadapan laki-laki lain, keluar dia tidak berhijab sehingga laki-laki lain bisa melihatnya auratnya, maka yang akan menjerumus berarti ibu menjerumuskan satu, ibu menjerumuskan suami ke dalam neraka. Yang kedua, ibu menjerumuskan anak laki-laki. Ya. Ketiga, ibu menjerumuskan bapak sendiri. Bapak yang sudah meninggal ketika di alam barzah yang melihat kita seperti itu, kita buka aurat di hadapan orang yang bukan mahram, maka nangislah orang tua kita. Karena apa? Karena pasti akan terjerumus ke dalam api neraka gara-gara dan yang terakhir adalah saudara laki-laki. Makanya ibu hati-hati, punya anak perempuan jaga dari mulai kecil untuk bisa menutup auratnya. Kalau memang sayang, ibu sayang sama ayah yang sudah meninggal, sayang sama ayah, sayang. Kalau ibu seumpamanya membuka aurat di hadapan orang yang bukan mahram, demi Allah ayah kita ini nangis.
untuk siapa-siapa, tapi justru untuk menjaga kehormatan. Ya. Seorang istri ataupun wanita itu ibarat apa tadi pun perhiasan yang sangat berharga, maka jangan sampai perhiasan itu dimurah-murah. Jangan sampai yang mahal itu malah digadaikan ataupun dilelang dengan murahnya. Nauzubillah min. Ini di sini jelas kewajiban suami harus menjaga lisannya terhadap seorang istri. Jangan mentang-mentang suami akhirnya dia hanya mudah untuk mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Nah, sebenarnya memang ini pelajaran untuk bapak-bapak juga. Ya, begitupun ya ibu nanti ada juga sama. Karena apa? Baik itu laki-laki ataupun perempuan, mau laki-laki ataupun perempuan sama, kalau dalam bahasa atau menjaga bahasa itu harus ditata. Jangan asal-asalan saja. Karena apa? Banyaknya yang celaka gara-gara banyaknya celaka gara-gara salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang manusia tergantung bagaimana menjaga lisan. Ya, jangan karena marah sehingga mengeluarkan kata-kata kepada suami yang tidak pantas. Begitupun sama suami, jangan gara-gara marah dia mengeluarkan kata-kata. Jangan juga saling memancing baik suami ataupun istri. Yang satunya belum mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, terpancing. Istri terpancing sama suami, suami terpancing sama istri. Berarti ada salah satu yang memancing. Maka ketika suami marah ya. Ketika istri marah, suami iya. Saling mendengarkan. Nanti akan datang solusi dengan bicara yang baik, insya Allah. Makanya para suami wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Kata Rasulullah juga khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian itu adalah orang yang baik terhadap keluarga kalian. Ini para suami. Makanya kadang suami ini dilema. Walaupun jenderal bintang 4 bisa nyuruh, bisa marahin sama anggotanya, tapi nyampe rumah istri yang bintang 5. Ya, dibilangnya adalah suami takut istri. Padahal sebenarnya itu yang dicontohkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Bukan karena takut istri, tapi betul menghargai bahwa seorang istri itu adalah mahkota. Sayyidina Umar di mana kurang kerasnya terhadap yang lain, yang menentangnya, sehingga ada seorang sahabat yang mau curhat tentang keluarganya karena istrinya suka marah-marah. Istrinya suka marah-marah, dia udah kesel, dia udah gak kuat, mau curhat sama Sayyidina Umar. Nyampe depan pintu lagi kedengaran Sayyidina Umar lagi diem dimarah-marahin sama istrinya. Jadi yang tadinya mau curhat gak jadi, terkenal Sayyidina Umar itu keras, terkenal, tegas. Tapi ternyata ketika istrinya marah-marah, Sayyidina Umar gak bisa ngelawan. Balik lagi, pas mau balik nampak sama Sayyidina Umar, Ulan, siapa kali? Kamu? Ini saya. Apa maksud kamu kesini? Tadinya mau curhat, istri saya suka marah-marah terus. Pas mau curhat ini nampak kedengar ternyata, ya Allah, Tuhan pun yang sangat tegas, tapi ketika istri sedang marah mendengarkan, istri nggak jadi lah. Jadi kata Sayyidina Umar, biarlah
marah-marah karena menghargai istri sudah capek ngurus anak, istri ngurus keluarga, masakin, nyuci segala macam, maka kita akan mendapatkan pahala dengan mendengarkan, dengan sabar. Karena istri sudah banyak pahala dari pekerjaannya, maka kita dapat pahala dari mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kesimpulannya, baik suami ataupun istri ada haknya. Hak suami, hak istri di sini adalah mendapatkan nafkah lahir dan batin, tempat tinggal, perkataan yang baik dari suami, dan juga pendidikan. Ya, itu hak seorang istri. Kewajibannya cuma satu, taat saja. Sebaiknya nanti juga akan dibahas tentang bagaimana haknya seorang suami, kewajiban seorang istri. Wallahu a'lam bishawab. Doa. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini menjadi ikhtiar bagi kita mendapatkan wasilah dari hadirnya Allah berkahi kehidupan kita, dan juga air yang ada di depan kita ini kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah turunkan barokah melalui air, menjadi barokah, menjadi syifaun, menjadi penyembuh, dawaun likulli dain, menjadi obat dari segala macam penyakit, jadi syifa likulli marid, menjadi penyembuh bagi orang yang sedang sakit, menjadi obat dari segala macam penyakit, dan juga mudah-mudahan menjadi wasilah Allah berikan kemudahan segala urusan kita, Allah lancarkan usaha kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah sakinahkan keluarga kita, Allah soleh-solehkan anak keturunan kita, dan Allah jadikan kita ini husnul khatimah. Ala hadinya wa ala kulli niyatin salihah, sallallahu ijabah bismil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اللهم صل وسلم على اشرف المرسلين ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا وفي المنزلة يا ربنا لك الحمد لا نشكر السلطان. اللهم صل وسلم على محمد الفاتح والخاتم والسلام ناصر الحق بالحق والرسول والسلام على محمد العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارحمنا اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا ربنا علمنا وانفعنا ربنا فاتنا وفقنا وقرب لنا فينا توسلنا بك عنه توسلنا بك عنه توسلنا وصلنا جميعا. اللهم بارك لنا في اسمائنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذريتنا وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم علم بنا قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجعلنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Duhai Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, bahagiakanlah orang tua kami yang sudah di alam barzakh. Jangan Engkau siksa mereka dikarenakan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Jalali wal Ikram, ampunilah segala dosa kekurangan kami ya Allah, yang belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka ahli surga ya Allah. Ya Allah ya Rahman, berikanlah kesehatan kepada orang tua kami yang masih ada ya Allah. Berikanlah panjang umur ya Allah. Berikanlah kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk bisa membahagiakan mereka ya Allah. Jangan Kau ambil dulu sebelum kami membahagiakan mereka. Ya Allah ya Rahman ya Jalali wal Ikram, berikanlah keberkahan pada keluarga kami ya Allah, pada istri, pada suami, pada anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah hamba-Hamba yang soleh dan soleh
Jadikanlah kami semuanya ya Allah yang husnul khatimah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Luaskanlah rezeki kami untuk bisa bersedekah. Lancarkan usaha kami ya Allah. Ya Allah, di hadapan kami ada air, kami mohon kepadamu ya Allah. Jadikan air wasilah, turunkanlah ya Allah keberkahanmu ya Allah. Melalui air ini jadikanlah sebagai obat dari segala macam penyakit, menjadi penyembuh bagi orang yang sakit, menjadi penyembuh bagi orang yang sedang kesakitan, yang sedang berusaha ya Allah. Ya Allah ya Rahman, istiqomahkanlah pertemuan ini ya Allah. Jadikanlah sebagai jalan bagi kami untuk bisa mengikuti jalan ke surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami seperti ini nanti di surga-Mu ya Allah. Kumpulkanlah kami nanti seperti ini di surga-Mu ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillah. Allahumma Thank you.